Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat sore menjelang malam ya. Baik, nama saya tadi disebut sudah Berman Ali, lengkapnya Petrus Berman Ali. Saya tinggal di BSD ya, Paroki Santa Monica, tapi saya bergabung dalam PDKK Santa Faustina di Cijantung. Baik, kita akan mulai. Izinkan saya share screen sebentar. Bentar ya, share screen ya ini. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Sudah. Apakah suara saya cukup terdengar? terdengar. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kita akan mulai bahwa hari ini kita melanjutkan kembali mistagogi kita, bina iman kita pada seminar hidup dalam roh ya, seminar hidup dalam roh sesi yang ke-6. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, seminar hidup dalam roh ini adalah suatu apa ya namanya ya, mistagogi, suatu pembekalan iman yang diberikan kepada kita, yang mengantar kita kepada suatu dimensi iman ya, suatu apa namanya, dimensi itu suatu kedalaman iman yang lebih dalam lagi, yaitu bahwa kita diajak untuk mengalami suatu hidup baru dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, sebelum ini kita sudah dibekali begitu banyak sesi pengantar, diantaranya adalah kita disadarkan bahwa Tuhan itu begitu mencintai kita, ya. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mencintai kita. Oleh karena itu, Tuhan yang mencintai atau mengasihi kita tadi mau supaya kita mengalami kasihnya, mengalami cintanya, masuk dalam persekutuan kasihnya gitu ya. Oleh karena itu, dia memahami bahwa keadaan kita adalah keadaan manusia yang ter, apa namanya, terikat, terjerumus, ter, apa namanya, terpikat oleh dosa. Nah, karena itu dia mengutus putranya Yesus untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Itu di sesi yang kedua ya. Jadi Yesus adalah putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita bisa kembali bersatu dengan Tuhan yang mengasihi kita itu. Lalu pada sesi yang ketiga kita diingatkan bahwa uh, Yesus mengutus rohnya sendiri, Roh Kudus, untuk bisa membimbing kita, memampukan kita masuk ke dalam suatu rencana kasih, ya, mengalami suatu dimensi iman lebih dalam tadi, yaitu dimensi kasih. Dan kemudian Roh Kudus itu akan menawarkan karunia-karunia Allah, karunia Tuhan kepada kita, yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Nah, bagaimana kita boleh menyikapinya, mengalami suatu hidup baru dalam bimbingan Roh Kudus. Jadi pada sesi yang ketiga kita diberikan suatu pemahaman Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia hidup baru bagi kita. Di antaranya adalah karunia doa, ya, doa dalam bahasa roh atau doa dalam roh gitu ya. Tetapi juga ada banyak karunia lain, tidak hanya karunia doa, ada karunia iman yang juga penting, dan karunia-karunia lainnya yang kita butuhkan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Di bab 4 kita diajak untuk bagaimana caranya menerima karunia yang ditawarkan Tuhan itu, yaitu dengan eh, apa namanya? Dengan membuka penyumbat ya, sumbatan-sumbatan yang menghalangi kita menerima rahmat atau karunia Tuhan itu. Yaitu apa? Dosa-dosa kita. Maka kita diajak untuk menerima sakramen tobat. Nah, minggu lalu kita sudah menerima apa yang disebut dengan pencurahan roh, yaitu eh, kuasa Roh Kudus itu kemudian diaktifkan ya. Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita berkat sakramen baptis dan sakramen penguatan kemudian diaktifkan kuasanya supaya kita bisa mengalami suatu apa namanya ya, kepenuhan dalam roh, supaya kita bisa mengalami suatu apa namanya, uh, kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada kita untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan, hidup dalam baru dalam roh. Nah, apa tujuan sesi yang ini? Tujuan sesi ini adalah untuk supaya kita kemudian perlu bertumbuh ya. Jadi pencurahan roh adalah awal,
Ya, seperti sebuah mobil yang baru dihidupkan, pencurahan roh adalah starternya ya. Ker, mobil nyala. Lalu kemudian apa yang diperlukan untuk mobil bisa dipakai dengan nyaman harus dijalankan. Nah, pertumbuhan adalah upaya selanjutnya setelah kita menerima seluruh pembekalan tadi ya, pembekalan sudah menerima karunia Tuhan lewat pencurahan roh, maka kita perlu bertumbuh. Ada usaha dari pihak kitanya ya. Kalau Tuhan sudah memberikan karunia yaitu menyertai kita dengan kemampuan adikodrati melalui pencurahan roh pada minggu lalu, maka selanjutnya kita yang diperlukan adalah usaha kita untuk bertumbuh. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah, yaitu pertumbuhan dalam bimbingan Roh Kudus tadi gitu ya. Nah, ini akan kita bahas dalam sesi yang ke-6 ini selama 40 menit ke depan. Oke, kita akan mulai dengan firman Tuhan, yaitu Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kalau ada yang punya kitab suci silakan dibuka. Kalau tidak punya saya bacakan ya. Ayat 1, pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan suatu ilustrasi kepada kita, memberikan suatu perumpamaan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Supaya kita sebagai ranting dapat berbuah, pertama-tama kita harus bertumbuh dulu. Jadi sebelum berbuah kita harus bertumbuh. Supaya dapat bertumbuh, kita harus melekat atau menempel kepada sang pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Artinya apa? Sebagai orang Katolik, sebagai murid Yesus, untuk dapat menghasilkan buah dalam hidup rohani kita, kita harus bertumbuh. Untuk dapat bertumbuh, kita harus menempel kepada sang pokok anggur. Maka kita simpulkan bahwa untuk dapat bertumbuh dan berbuah, kita harus melekat kepada Yesus, terutama yang hadir dalam sakramen-sakramennya, 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Perhatikan ya bahwa sakramen-sakramen, 7 sakramen hanya ada dalam gereja Katolik. Di gereja lain tidak lengkap sakramennya, hanya gereja Katolik yang lengkap. Oleh karena itu kita mau melekat ya. Melekat artinya menyatu di dalam gereja, dalam sakramen-sakramennya yang adalah perwujudan atau kehadiran Kristus sendiri secara mistiknya. Nah, untuk itu apa yang akan kita lakukan? Kita akan lihat suatu ilustrasi lain bahwa hidup kita ini, hidup Kristiani kita, hidup iman kita itu ibarat sebuah roda yang dapat berfungsi dengan baik, dapat berjalan dengan baik kalau ada beberapa unsur, kalau ada beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah as atau porosnya, pusatnya. Yang gambar itu di tengah-tengah bulat yaitu Yesus Kristus. Jadi poros daripada hidup Kristiani kita, pusat daripada hidup Kristiani kita, hidup iman kita adalah Yesus. Tadi ya, melekat kepada sang pokok anggur yaitu Yesus. Yang kedua, ada daya yang menggerakkan roda itu. Daya itu adalah Roh Kudus ya. Di dalam gambar ini diilustrasikan dengan burung merpati yang sedang terbang turun gitu ya. Artinya dia mau datang dan tinggal dalam diri kita. Jadi ada daya yang menggerakkan.
roda itu supaya bisa berjalan dan berfungsi dengan baik. Lalu kemudian ada 4 jari-jari, ya, ada 4 jari-jari. Itu adalah sarana-sarana yang diperlukan supaya iman kita bisa bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Nah, jari-jari tadi berbentuk salib, ya. Ada garis tegak, ada garis mendatar, ya. Garis tegak, ada garis mendatar. Garis tegak itu adalah menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan. Ketika manusia berkomunikasi dengan Tuhan, itu disebut doa. Tuhan berkomunikasi dengan manusia disebut dengan sabda atau firman. Lalu yang mendatar itu adalah dengan sesama, ya, kiri dan kanan kita. Yang ke kanan misalnya itu adalah komunitas, dan yang ke kiri adalah pelayanan. Itu adalah sarana-sarana yang harus kita sediakan dari pihak manusia untuk bisa melalui sarana itu kita bisa menggerakkan roda. Dan keempat jari-jari tadi menyatu atau berpusat atau melekat kepada poros, yaitu Kristus, ya. Jadi perhatikan bahwa besarnya jari-jari tadi harus sama, ya. Panjangnya harus sama. Kalau jari-jari tadi tidak sama panjang atau tidak sama besarnya, maka roda tadi akan tidak seimbang, ya, jalannya akan tidak stabil. Itu menunjukkan bahwa antara sarana doa, sabda Tuhan, komunitas dan pelayanan harus dilaksanakan secara seimbang, yaitu sama banyaknya, sama waktunya, sama kualitasnya. Jadi sama kualitas dan kuantitasnya. Hari ini kita akan melihat secara satu persatu, gitu ya. Mari kita mulai dengan sarana yang pertama, yaitu doa. Apa itu doa? Doa adalah komunikasi manusia dengan Tuhan. Jadi manusia berbicara kepada Tuhan disebut doa. Kalau Tuhan berbicara kepada manusia disebut firman atau sabda, gitu ya. Sebagai suatu komunikasi, tentu saja itu adalah timbal balik. Artinya ketika manusia bicara, Tuhan mendengarkan. Sebaliknya ketika Tuhan berbicara, manusia mendengarkan. Dan itu merupakan suatu dialog. Jadi saling berbicara dan saling mendengarkan. Ya, kalau manusia tok yang bicara, manusia saja yang bicara kepada Tuhan, itu namanya monolog, ya, bicara sendiri. Tuhan tidak diizinkan untuk bicara. Jadi maka doa adalah suatu komunikasi dan suatu dialog dari hati ke hati. Jadi ketika kita berbicara kepada Tuhan, cukup berbicara dari hati kita kepada hatinya Tuhan, ya. Tidak usah banyak suara atau apa, tidak terlalu perlu sebenarnya, kecuali kalau doa bersama. Oke. Nah, apa tujuan doa itu? Ya, pertama-tama doa itu adalah tujuannya komunikasi dan dialog. Tapi ada tujuan berikutnya adalah membangun relasi pribadi. Jadi doa diharapkan bisa membangun suatu hubungan, suatu relasi dengan Tuhan. Semakin kita banyak berbicara pada Tuhan atau berkomunikasi, semakin dekat hubungan kita dengan Dia. Nah, kalau antara pribadi itu hubungannya dekat, apa yang terjadi? Saling mengerti, gitu ya, saling memahami. Jadi saya bisa memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, demikian Tuhan juga memahami apa yang saya inginkan terhadap Tuhan, seperti itu, ya. Baik. Lalu bagaimana kita melakukan doa? Ini ada beberapa tips, ya, saya akan berikan. Tapi ya tidak harus seperti itu, ya, tidak harus seperti ini khusus. Tapi hanya tips saja. Tips itu artinya ya ini saran, gitu ya. Kalau bisa Pak lakukan seperti ini. Tapi kalau memang nggak bisa ya tidak apa-apa sih, bisa pilih cara yang lain. Yang pertama, sediakanlah waktu yang khusus. Jadi kalau kita mau berdoa, berikanlah waktu yang terbaik yang kita punya. Waktu itu kalau bisa tetap, ya, setiap hari seperti itu. Waktu itu adalah waktu khusus untuk Tuhan, tidak boleh diganggu oleh yang lain, ya. Artinya bahwa jangan di tengah-tengah kesibukan kita baru mau berdoa, tapi carilah waktu di mana betul-betul waktu itu hanya untuk Tuhan. Katakan 10 menit, 15 menit kita berikan waktu 10 menit ini adalah waktu untuk Tuhan. Jangan dipakai untuk yang lain, gitu ya. Kalau saya pribadi, saya biasanya pagi-pagi sekali, ya, antara jam 4 pagi saya berikan waktu untuk Tuhan. Berapa lama? Kalau saya hanya sekitar 30 menit, gitu ya, tidak lama. 30 menit saya berikan untuk Tuhan. Saya sisihkan waktu saya 30 menit untuk Tuhan. Setiap hari, ya, harus secara konsisten, ya, secara tetap. Yang kedua, ketika berdoa, pilihlah tempat yang nyaman. Nah, ya, karena apa? Jangan berdoa di sembarang tempat. Misalnya Anda berdoa di tempat tidur, itu namanya
tempat tidur. Nah, tempat untuk tidur bukan tempat berdoa. Jadi harus punya, kalau bisa, kalau memungkinkan, ada ruang doa khusus gitu ya. Ruang doa khusus yang kita sediakan untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau ada, kalau nggak ada ya di mana saja boleh sebetulnya ya. Tapi carilah tempat yang nyaman, tidak terganggu oleh kebisingan, tidak terganggu oleh kesibukan. Berikutnya, ketika berdoa, mulailah dengan masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi masuk dulu hadirat Tuhan. Nah, di dalam komunitas PDKK ini, kita dilatih, kita diajarkan, kita dibiasakan untuk bagaimana caranya masuk dalam hadirat Tuhan itu, yaitu dengan pujian dan penyembahan. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur mengatakan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jadi kalau ada umat Tuhan yang memuji-muji Tuhan, maka Tuhan datang. Dia bertahta ya. Karena Tuhan itu kan segambar dan secitra dengan kita manusia. Dia menciptakan kita segambar dengan Dia. Oleh karena itu, apanya segambar ya? Karakternya, bukan rupanya ya, karakternya. Oleh karena itu, kalau manusia senang dipuji, kiranya Tuhan juga sama, Dia senang dipuji. Ketika Dia dipuji, Dia akan hadir gitu ya. Maka cara untuk masuk dalam hadirat Tuhan adalah dengan pujian dan penyembahan. Bagaimana caranya? Ikuti PDKK ini, karena disinilah kita nanti berlatih bersama-sama ya, dibiasakan untuk selalu mulai dengan pujian dan penyembahan. Seperti tadi ya, tadi ketika membuka sesi ini kita mulai dengan pujian dan penyembahan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, sehingga hadirat Tuhan itu hadir. Kita masuk ke dalam hadiratnya. Baru setelah itu kita mulai dengan doa, yaitu dengan menyapa, mengucap syukur kepada Dia, dan ngobrol dari hati ke hati. Maksudnya ya, kalau bisa doa itu adalah suatu obrolan antara seorang anak dengan orang tuanya, dengan bapaknya gitu ya, dari hati ke hati, curhat gitu ya, curhat. Jadi tidak perlu rumusan-rumusan doa yang sifatnya formal ya. Rumusan-rumusan doa hanya diperlukan dalam ibadat bersama. Misalnya dalam sakramen Ekaristi, misalnya dalam persekutuan doa ya. Nah, itu boleh digunakan doa-doa yang sifatnya baku gitu ya. Bapa kami, Salam Maria, kemudian ada seterusnya gitu ya. Doa-doa yang sudah disusun supaya kita seragam semuanya. Tetapi dalam doa pribadi, ingat ya, ini tip doa pribadi ya, bukan doa bersama. Ada dua macam doa ya, doa bersama, doa pribadi. Ini doa untuk saya sendiri dengan Tuhan ya. Maka harus dari hati ke hati, spontanitas, bicaralah apa adanya. Kalau mau mengeluh, mengeluhlah pada Tuhan. Kalau mau komplain, komplainlah gitu ya. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah gitu ya. Lalu selanjutnya, setelah selesai ngobrol di hati-hati, dengarkanlah Tuhan. Bagaimana cara mendengarkan Tuhan? Kita harus hening ya. Hening itu jangan bicara lagi, tutup mulut, tutup telinga ya. Jangan dengar apa-apa lagi, dengarkan Tuhan. Dalam keheningan, suara Tuhan bisa dimengerti, didengar ya. Gimana Pak? Kan Tuhan nggak kedengaran bicaranya. Bicaranya Tuhan ada dalam kitab suci. Bacalah kitab suci. Dengarkan firman-Nya dari kitab suci ya. Lalu setelah itu, kalau sudah selesai mendengar, tanggapi firman-Nya itu. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tadi dikatakan, kita tanggapi. Artinya kalau kita lagi ngobrol gimana sih, kan saling menanggapi ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pakailah bentuk dan cara doa yang paling pas untuk kita, yang paling cocok ya. Ada orang yang berdoa paling pas kalau berlutut gitu ya, silakan. Ada orang yang berdoa paling pas duduk. Ada orang yang berdoa paling pas itu menyembah, tengkurap gitu ya, terserah ya. Pokoknya pakailah cara doa yang paling pas untuk masing-masing kita semua. Oke. Nah, yang kedua adalah firman Tuhan atau sabda. Tadi dikatakan bahwa sabda atau firman Tuhan adalah komunikasi Tuhan kepada manusia. Jadi sabda Tuhan itu bisa disampaikan kepada manusia lewat berbagai macam cara gitu ya, yang dipahami oleh manusia. Bagaimana Tuhan mau menyapa manusia, bagaimana Tuhan mau berbicara kepada manusia, sementara situasinya berbeda ya. Tuhan adalah makhluk spiritual, makhluk roh, sementara manusia makhluk duniawi, makhluk jasmani gitu ya. Bagaimana caranya? Maka Tuhan yang Maha Kuasa tadi memakai bermacam cara. Kalau dahulu dia bicara melalui para nabi, sekarang dia berbicara melalui gereja. Dan gereja kemudian menulis firman Tuhan itu dalam kitab suci. Jadi kitab suci adalah buku gereja yang dihasilkan oleh gereja. Firman Tuhan yang ditulis menjadi tulisan, menjadi buku adalah kitab suci. Maka
sabda pertama-tama yang paling gampang kita pahami adalah yang tertulis. Kita bisa baca, kita bisa mengerti dalam bahasa kita sendiri. Lalu lebih lanjut kita bisa mendengarkan sabda lewat gereja, gitu ya. Bagaimana memahami sabda Tuhan yang tertulis tadi? Gereja menjelaskannya lewat apa yang disebut dengan magisterium, ya, atau ajaran-ajaran gereja. Tuhan juga bisa berbicara lewat cara-cara lain, misalnya orang-orang yang dekat dengan kita, pembimbing-pembimbing rohani kita, Tuhan bisa bicara kepada kita lewat itu. Tuhan juga bisa bicara lewat macam-macam cara. Artinya Tuhan itu adalah Bapa kita yang begitu maha kuasa dan bisa menggunakan berbagai macam cara, ya. Nah, yang terpenting adalah ini ada beberapa tips lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Saya harus hati-hati dengan waktu karena pendek sekali, ya. Kita harus berhenti pas jam 7 nanti kalau nggak salah, ya. Pas jam 7. Oke. Tips mendengarkan firman Tuhan. Ya, tentu saja kalau mendengarkan secara verbal, secara langsung Tuhan ngomong seperti sekarang, tentu tidak, ya, karena Tuhan adalah makhluk rohani. Untuk mendengarkan suara Tuhan secara langsung itu membutuhkan karunia khusus. Tetapi karunia umum adalah bicaranya Tuhan itu sudah ditulis dalam buku, dalam tulisan. Maka mari kita dengarkan firman Tuhan dari kitab suci. Bagaimana caranya? Dengan membaca. Kalau nggak bisa membaca, dengarkan dengan telinga. Sekarang ada audionya, ya. Jadi kalau misalnya ya mungkin ada yang sudah tua, matanya nggak jelas lagi, atau mungkin ada yang tunanetra, sekarang sudah ada firman Tuhan yang dalam bentuk audio, ya, yang dalam bentuk suara. Jadi kita tinggal pilih mau dengarkan firman Tuhan yang mulai dari mana. Ada audionya, kan sekarang ada, ya. Jadi bisa mendengarkan firman Tuhan dengan membaca atau dengan mendengarkan dengan telinga. Lalu merenungkan. Merenungkan itu artinya merefleksikan dalam diri saya, apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Dan di dalam usaha merenungkan tadi, sasaran kita adalah menemukan pesannya. Apa sih yang Tuhan pengen bicara dengan saya? Abaikan dengan orang lain dengan saya. Lalu pesan Tuhan yang disampaikan kepada saya tadi, saya jadikan sebagai rema. Saya jadikan sebagai pedoman hidup saya. Ya, hari ini Tuhan bicara kepada saya adalah supaya saya apa, gitu, ya. Lalu itu menjadi pegangan saya. Ya Tuhan, saya mau menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, saya mau menjalankan firman. Jadi kita pegang erat-erat firman Tuhan itu. Namanya rema, ya. Jadi ketika saya mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, yang paling penting adalah menemukan pesannya. Apa sih yang Tuhan mau bicarakan kepada kita? Nah, ada orang tanya, Pak, buku kitab suci kan begitu tebal, begitu banyak, mana yang harus saya baca? Nah, gampang saja, ikuti kalender gereja. Jadi, gereja Katolik setiap hari ada namanya leksionarium, ya, bacaan-bacaan kitab suci, bacaan liturgi kitab suci. Nah, ambil saja bacaan Injilnya. Jadi, dengan itu kita bisa mengikuti firman Tuhan setiap hari, sama dengan umat Katolik di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia sama bacaannya, ya, leksionarium namanya. Oke. Lalu yang kedua, tips untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi saya bilang Tuhan bisa berbicara melalui macam-macam cara, bisa lewat kata suci, bisa lewat gerejanya. Maka kita di sini dikatakan yang kedua, setia merayakan sakramen-sakramen dalam gereja Katolik, ya, terutama Ekaristi. Kalau bisa setiap hari. Tapi kalau tidak bisa, ya minimal seminggu sekali, gitu, ya. Setiap hari Minggu. Dan sakramen-sakramen lain yang dianjurkan oleh gereja seperti sakramen tobat, sakramen apa yang lain-lain, ya silakan, ya. Itu tidak terhalang, ya. Cuma yang boleh satu kali, ya satu kali aja, ya. Baptis satu kali, gitu, ya. Sakramen perkawinan boleh nggak lebih dari satu kali? Boleh kalau pasangannya sudah mendahului, ya. Tapi kalau pasangannya belum mendahului nggak boleh, ya. Dan usahakanlah setahun sekali ikut retret, ya. Ikut retret itu artinya retreat, ya, mundur, mau bersama dengan Tuhan saja. Jadi tidak dengan kesibukan dunia, mundur ke suatu tempat yang sepi supaya bisa ngobrol dengan Tuhan lebih khusyuk lagi, ya. Ya, retret atau program-program mistagogi. Apa itu program mistagogi seperti sekarang ini? Ini adalah program mistagogi, ya, bina iman namanya, ya. Mistagogi itu bina iman. Jadi iman kita tuh dibina, di-charging, ya. Jadi retret juga sama, retret juga men-charging iman kita seperti HP, ya. Kita pakai tiap hari. Itu juga perlu di-charge supaya kita bisa bertumbuh.
Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, saya mau men-sharingkan apa yang saya alami. Pertama-tama setelah saya ikut SRR beberapa waktu yang lampau, hal yang paling utama, yang paling bergelora dalam saya adalah ini, firman Tuhan ini ya. Saya tiba-tiba begitu rindu mau baca firman Tuhan. Saya tiba-tiba begitu mau mengerti firman Tuhan gitu ya. Jadi setelah saya ikut SRR, hal pertama yang bergelora, yang apa namanya ya, yang berkobar-kobar dalam diri saya adalah saya pengen belajar firman Tuhan. Saya pengen baca firman Tuhan. Saya pengen mengerti firman Tuhan. Saya pengen tahu firman Tuhan. Apa yang saya lakukan? Ya, pertama-tama saya baca. Mengerti, tidak mengerti. Banyak hal yang tidak saya mengerti. Akhirnya saya bertanya dengan orang yang lebih senior dari saya, bagaimana caranya saya baca firman Tuhan tidak mengerti, tapi saya pengen baca. Ya, kamu harus belajar. Bagaimana cara belajar? Ya, ditunjukkan. Kamu ikut kursus kitab suci. Akhirnya saya ikut kursus kitab suci. Tujuannya apa? Supaya saya bisa mengerti baca firman Tuhan ini gitu ya. Nah, saya ikut kursus kitab suci, lalu kemudian makin saya ikut, makin gak ngerti saya. Bukannya saya ikut semakin mengerti, selalu saya tanya Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya mengerti firman-Mu? Saya sudah ikut kursus loh, tapi tetap gak ngerti. Semakin bodoh malah gitu ya. Mungkin karena kursusnya udah tua kali ya. Udah usia 40 ke atas itu udah mulai tumpul kita punya otak ini ya. Suruh belajar lagi kayaknya susah gitu loh. Lalu Tuhan berbicara. Nah, lagi-lagi perhatikan ya, Tuhan berbicara ini tidak langsung secara verbal. Saya dengar kata-katanya, tapi dia bisa menggunakan sarana-sarana lain ya. Tuhan berbicara melalui para pembimbing rohani, para dosen saya di kitab suci. Dosen saya, salah satu pastor bilang begini, kalau kamu pengen mengerti kitab suci secara lebih baik, caranya mudah, ajarkan dia. Loh, bagaimana Romo? Saya nggak ngerti, malah suruh ajarkan. Itu rumusnya. Nah, ya, kalau kamu pengen mengerti lebih banyak tentang kitab suci, ajarkan kitab suci itu. Bagaimana bisa Romo? Percaya saya, ya. Cara yang paling baik untuk memahami sesuatu adalah mengajarkan sesuatu itu. Ya, namanya Romo kalau udah ngomong kan harus dipercayai lah, ya nggak mungkin dia bohong ya. Lalu saya tanya, bagaimana caranya Romo mengajarkan? Ya, kamu harus terlibat dalam banyak kegiatan di kitab suci supaya kamu bisa lebih banyak bersentuhan dengan kitab suci. Maka saya dibawalah berkenalan dengan seksi kerasulan kitab suci gitu ya. Disitulah saya mulai ikut dalam kelompok kitab suci, lalu sharing ya, men-sharingkan apa yang saya dapatkan. Saya pelan-pelan saya mulai mengajarkan kitab suci itu. Ternyata benar. Karena untuk mengajarkan itu, pasti si guru tadi, orang tadi akan belajar lebih banyak. Dia akan, tidak mungkin lah orang yang tahu 3 mengajarkan 3 kan. Orang yang harus mengajarkan 3 harus tahu 10. Jadi masih, kalau kasih 3 masih oke. Rupanya rumusnya, kalau dengan mengajarkan tadi, saya akan belajar lebih banyak lagi. Saya akan gali lebih banyak gitu ya. Oh, itu rumusnya. Oleh karena itu, maka sekarang saya menjadi pengajar kitab suci karena pengen tahu lebih banyak kitab suci. Lalu pertanyaan sekarang, setelah sekitar 25 tahun saya mengajar kitab suci, apakah saya sekarang sudah memahami kitab suci? Tetap belum. Kenapa? Ternyata firman Tuhan ini begitu luas, begitu dalamnya. Semakin saya dalami, semakin saya ketemu dengan suatu laut yang begitu luas tak terselami gitu ya. Jadi ya, saya merasa bahwa Tuhan sudah menyertai saya, sudah memberikan saya suatu pemahaman, tapi saya tetap merasa belum puas gitu ya, belum menemukan kebenaran firman Tuhan tuh yang udah mentok gitu kan. Begitu saya dalami, ada lagi lebih dalam. Begitu saya dalami, ada lagi. Artinya bahwa kekayaan firman Tuhan ini memang luar biasa. Tergantung kita mau ambil sejauh mana. Sebagai contoh begini, waktu saya mengajar firman Tuhan, saya kasih katakan 3 ayat gitu ya. Lalu saya tanya teman-teman yang para peserta kursus itu, menurut saudara kalau 3 ayat ini kita cari pesan Tuhan dapatnya berapa? Ya paling 3 Pak, 1 ayat 1. Oke, kita coba ya, sama-sama. Kebetulan jadwal kami ada 5 kali pertemuan ya, atau 5 kali 3 jam ya, 15 jam. Setelah 5 kali pertemuan itu, akhirnya kami dapat menemukan lebih kurang 57 pesan dari 3 ayat. Bayangkan ya, setiap tahun saya mengajarkan hal yang sama, selalu bertambah lagi pesan yang baru gitu ya. Luar biasa Tuhan ini. Lalu yang kedua, setelah saya terus-menerus belajar kitab suci, hidup doa saya pun berubah. Tuhan pimpin saya pelan-pelan untuk bisa menanggapi firman-Nya lewat doa. Ini luar biasanya Tuhan kita. Oke. Masih ada 10 menit ya.
Yang ketiga, saya mulai dengan pelayanan ya. Saya tidak mulai dengan komunitas dulu. Pelayanan adalah aktivitas menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama. Nah, di sesi pertama kita diyakini bahwa Tuhan mengasihi kita, cinta kasih Allah. Oke, kita disadarkan, kita diyakinkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Apapun situasi kita, Dia tetap mengasihi kita. Dia ingin supaya kita masuk dalam kasih-Nya, mengalami kasih-Nya. Ya, jadi Tuhan ingin seperti itu. Kalau ada kendala karena dosa, ya Dia sediakan solusinya, ya sakramen tobat, ya kan, supaya kasih-Nya itu tetap kita bisa alami. Tetapi ada kehendak Tuhan yang kedua. Kehendak Tuhan pertama adalah alamilah kasihku. Tapi kehendak Tuhan yang kedua adalah salurkanlah kasihku yang kamu sudah terima itu. Itu perintah Tuhan yang tergambar dan dirumuskan oleh Yesus adalah kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Itu perintah Tuhan yang pertama dan yang utama gitu ya. Jadi kasihilah sesamamu artinya salurkanlah kasihku itu seperti aku telah mengasihi kamu. Karena aku telah lebih dahulu mengasihi kamu dan kamu sudah menerima kasihku itu, tugasmu adalah bagikan kasihku itu. Nanti kita tanya, habis dong kalau begitu. Saya dikasih kasih, suruh bagi-bagikan kasih habis. Justru itulah rahasianya. Semakin kita berbagi kasih Tuhan, semakin kita kaya akan kasih Tuhan. Saya nggak katakan semakin banyak loh ya. Saya katakan semakin kaya, semakin berkualitas. Ingat nggak kalau kita donor darah? Ya, kalau kita berikan darah kita donorkan 300 cc. Saya karena gemuk 300 cc ya. Kalau orang normal 250. Ketika saya donor darah, apakah darah saya habis dalam tubuh saya? Tidak. Kenapa? Karena tubuh saya memproduksi darah baru. Artinya, darah di dalam tubuh saya ini diproduksi secara baru. Tuhan produksi secara baru. Dan saya merasa lebih segar. Setiap kali selesai donor darah, saya merasa malah lebih segar gitu ya. Kenapa? Darah saya menjadi baru. Demikian dengan kasih Tuhan tadi. Ini rahasianya. Semakin kita salurkan, semakin bergairah kasih Tuhan itu memenuhi diri kita. Dia diproduksi lagi secara baru. Semakin kita pelit membagikannya, kita tahan-tahan, kita nikmat sendiri, berhenti kasih Tuhan dalam diri kita. Mati dia. Itu dikatakan ya, iman tanpa perbuatan mati. Seperti itu. Iman tadi adalah iman untuk menyalurkan kasih Tuhan. Jadi ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengalami kasih-Nya, tetapi sekaligus Tuhan mau bagikan kasih-Nya itu kepada orang lain, kepada sesamamu. Dengan engkau membagikan kasih kepada sesama, engkau akan mengalami saluran kasih Tuhan. Ada satu ilustrasi yang sangat menarik. Di Israel ada laut namanya laut mati, Dead Sea, saudara. Mengapa laut mati? Karena tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada ikan, tidak ada tumbuh-tumbuhan di laut itu. Airnya sangat asin sekali. Kadar garamnya 27 kali lipat daripada laut-laut lainnya. Mengapa demikian? Rupanya begini ceritanya. Rupanya begini kejadiannya ya. Laut mati ini menerima mata air dari Sungai Yordan. Sungai Yordan ini berasal dari Gunung Hermon, Gunung Tuhan. Turun ke bawah, masuk ke Danau Galilea, disalurkan keluar lagi, berakhirlah di Laut Mati. Jadi, Laut Mati ini hanya menerima aliran air dari Sungai Yordan, tetapi dia tidak bisa membagikan kepada laut-laut atau sungai-sungai lainnya. Dia terima sendiri aja. Apa akibatnya? Mati. Tidak ada kehidupan di dalam laut itu. Laut yang begitu luas, tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena mineralnya bertumpuk di situ. Demikianlah ilustrasi ini dalam hidup seorang Kristiani. Kasih Tuhan mengalir melalui gereja. Jadi Sungai Yordan itu saya ibaratkan gereja ya. Kasih Tuhan mengalir melalui gereja ke hidup orang itu. Ketika orang ini tidak mengalirkan kasih tadi kepada orang-orang lainnya, maka kasih tadi menjadi mati dalam hidup orang itu, tidak lagi bertumbuh. Tetapi ketika dia alirkan seperti Danau Galilea, maka danau itu akan menjadi subur. Banyak ikan yang tumbuh di situ, banyak ikan yang ada di situ. Nah, pelayanan adalah aktivitas menyalurkan kasih kepada sesama. Disebut pelayanan. Dalam bahasa lain disebut evangelisasi. Jadi evangelisasi itu sama dengan pelayanan, yaitu menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama. Apa yang dapat saya lakukan dalam menyalurkan kasih Tuhan itu? Ini dia. Yang pertama adalah kita mau menjadi saksi Kristus lewat perbuatan dan perkataan.
Saya mau bersaksi bahwa saya sudah mengalami kasih Tuhan loh. Ya, kasih Tuhan Yesus kepada saya. Mau nggak kamu mengalami yang sama? Saya tunjukkan caranya, gitu ya. Itu lewat perkataan. Lewat perbuatan, saya akan salurkan kasih itu kepada kamu. Jadi menjadi saksi Kristus lewat perbuatan dan perkataan. Ya, dengan bagaimana? Ya, mulai dengan peduli, mulai dengan berbela rasa. Tapi peduli berbela rasa tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan pikiran, tetapi dengan tindakan. Jadi tunjukkanlah kepedulian itu dan bela rasa itu dengan tindakan, dengan perbuatan maksudnya gitu ya. Karena kalau cuma omong doang, cuma pikir doang, cuma ngerasain dalam hati, nggak ada guna gitu ya. Tuhan mau kita berbuat sesuatu. Lalu yang ketiga, wujudkanlah kasih dengan banyak membantu sesama yang membutuhkan. Jadi menyalurkan kasih tadi sama dengan membantu orang-orang yang membutuhkan saya. Jadi ketika Yesus ditanyakan siapakah sesamaku itu, sesama itu adalah orang yang butuh kamu. Ketika dia butuh kamu, itu sesamamu. Itulah sasaran empuk untuk kamu menyalurkan kasih kepada sesama. Oke. Dan terakhir adalah komunitas Kristiani. Komunitas Kristiani itu adalah orang-orang yang dalam satu persekutuan, disebut juga gereja. Jadi persekutuan jemaat Kristiani disebut gereja. Jadi atau komunitas Kristiani adalah gereja yang diutus untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Ingat tadi saksi Kristus apa? Menyalurkan kasih ya. Jadi menjadi saksi Kristus artinya menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan dalam komunitas Kristiani? Yang kita lakukan adalah kita harus memilih pertama-tama komunitas Kristiani yang cocok dengan pengalaman hidup baru dalam roh. Nah, sekarang kita sedang ikut seminar hidup baru dalam roh gitu ya. Oleh karena itu, supaya kita bisa bertumbuh di dalam hidup baru dalam roh ini, kita perlu pilih komunitas di mana kita bisa bersama-sama mempunyai pengalaman yang sama, mengalami pencurahan roh yang sama, dan kita bisa saling bertumbuh di situ. Maksud saya begini, kalau sekarang kita mengalami hidup baru dalam roh dalam persekutuan doa karismatik, ya, artinya ada satu pengalaman yang sama. Pengalaman mengalami doa berbahasa roh, pengalaman nanti melayani dengan karunia-karunia adikodrati. Maka mestinya melalui pengalaman yang sama inilah kita dengan teman-teman yang lain tetap bersekutu dalam pokok anggur tadi gitu ya, dalam gereja tadi. Supaya apa? Supaya tidak ada kecanggungan. Coba bayangkan misalnya saudara sudah diberi karunia berdoa dalam bahasa roh. Lalu Anda ketika ikut Legio Maria, Anda pakai bahasa roh dalam berdoa. Orang kaget nggak? Kaget. Ya, kenapa dia? Kesurupan kah? Gitu kan? Kaget kan? Tetapi kalau doa yang sama dipakai dalam komunitas PDKK di mana orang sama-sama memang bertumbuh di situ, ini menjadi suatu yang biasa, justru yang diperlukan gitu loh. Oleh karena itu, tips komunitas adalah setialah. Pilihlah satu komunitas yang bisa bertumbuh bersama, yaitu persekutuan doa karismatik Katolik, di mana saudara mendapatkan katakanlah karunia-karunia untuk hidup dalam roh itu ya, yang bisa bertumbuh bersama dalam iman dan dalam hidup baru dalam roh ya, hidup dalam roh. Setialah dan komitlah bersekutu bersama, jadikanlah itu kebutuhan dan prioritas. Jadi sesi ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita ambil suatu pilihan. Saya mau bertumbuh dan saya mau berbuah dalam iman saya. Untuk itu saya butuh komunitas, saya butuh wadah, saya butuh sarana untuk bertumbuh. Dan sarana itu adalah PDKK, Persekutuan Doa Karismatik Katolik Antonius Padua. Maka selanjutnya kita mau belajar setia dan komit. Ya oke, saya akan bertumbuh di PKK ini dan setiap hari di mana PDKK selanjutnya saya akan selalu hadir. Supaya iman saya bertumbuh, supaya kemudian iman saya berbuah. Nah itu tadi ya. Nah, iman yang bertumbuh untuk berbuah itu apa? Nah, ini ada ya, ada buah-buah roh namanya. Jadi, buahnya apa ya? Buahnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh ya. Inilah yang menjadi tujuan kita, menghasilkan buah, menghasilkan sukacita. Siapa sih hidup yang nggak mau sukacita? Semua orang yang normal di dunia ini pasti hidupnya mau sukacita. Nah, supaya mencapai itu, ayo kita
bertumbuh dulu bersama-sama, baru bisa berbuah. Siapa sih orang yang nggak mau sabar? Siapa sih orang yang nggak mau setia, lemah lembut, dan seterusnya? Pasti mau ya. Untuk mencapai ini kita perlu bertumbuh. Untuk bertumbuh kita perlu bersekutu, berkumpul dalam satu komunitas, dan komunitas yang sama dengan spirit atau semangat yang kita ikuti sekarang adalah persekutuan doa karismatik Katolik ya. Hidup baru adalah hidup yang berbuah. Dibimbing oleh Roh Kudus, diperlengkapi kita nanti dengan karunia Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buah roh. Sebagai penutup, saya mengutip satu pernyataan dari Santa Teresa dari Calcutta. Dia katakan begini, "Not of us can do great thing, but we can do small thing with a great love." Ya, saya terjemahkan, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar, ya. Maka ini adalah lagu yang mengantar kita kepada permenungan itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oke, saya kira cukup ya. Kita akhiri dulu. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus,